warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Mapan bersama saya Rina Marina, Head of Brand Jakarta Online. Ya, kali ini kita bertemu di Moscast. Moscast adalah sebuah podcast yang akan membahas dan mengulas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia investasi pasar modal supaya kita sebagai pelaku investasi mengetahui lebih dalam mengenai lika-liku, tips dan triks juga tren terbaru yang sedang berkembang untuk investasi pasar modal kita nih. Ataupun kita akan memproyeksi juga ke depannya bagaimana investasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sobat Mapan, bulan Maret dan April biasanya buat saya yang memang expertise dan investasinya di saham, itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Apa tuh, kenapa? Oh, bukan karena bonus, bukan karena mau THR-an ya. Karena kita akan rilis laporan keuangan emiten dan nanti hasilnya kita akan tahu kita bakalan dapat dividen berapa. Tapi pada hari ini kita akan ulas lebih dalam dan lebih tuntas tentang suatu produk reksadana yang juga bisa memberikan dividen income nih Sobat Mapan. Telah hadir bersama kita untuk membahas lebih dalam lagi Mas Andra dari Esmore. Apa kabar Mas Andra? Selamat datang di studio. Baik, terima kasih Sobat Mapan. Salam sehat Mbak Rina dan kita semua. Salam sehat Mas Andra. Oke Mas Andra, kita langsung aja nih. Ini aku mau tanya nih, benar ada produk yang bisa kasih dividen selain dari kita punya saham emiten itu langsung, tapi reksadana juga bisa kasih dividen? Coba bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi memang kalau kita bicara reksadana itu sendiri seperti halnya kayak kita investasi langsung ke saham dan reksadana. Nah, cuman yang berbedanya adalah reksadana ini kumpulan dari investor-investor Mbak Rina. Jadi ini merupakan sebuah wadah yang dimana misalnya saya dan teman-teman lain berinvestasi ke tempat yang sama. Lalu di tempat itu, di wadah tersebut, manajer investasi menginvestasikan ke underlying-nya, baik itu ke saham ataupun ke obligasi gitu. Dan di mana kalau kita bicara seperti itu, tentunya saham itu juga bisa memberikan dividen yang kita investasikan. Obligasi juga bisa memberikan kupon. Dan reksadana itu mengumpulkan dan kita bisa memberikan dividen kepada investor tersebut. Wah, menarik sekali ya. Nah, Mas Andra, apa sih perbedaannya nih kalau dengan yang emiten memberikan dividen langsung ke si pemegang saham dengan yang dengan reksadana yang memberikan dividen ini? Iya, jadi memang kalau kita bicara perbedaannya tentunya adalah keuntungan daripada reksadana tersebut ya dibandingkan dengan kalau misalnya teman-teman investasi langsung ke underlying saham atau obligasi. Memang kalau kita bicara reksadana, keuntungan utamanya adalah kita bisa memberikan diversifikasi portfolio ke teman-teman. Di mana diversifikasi portfolio itu adalah kunci utama daripada reksadana itu sendiri. Karena kalau kita bicara reksadana, tentunya manajer investasi sudah menerapkan konsep namanya portfolio management, di mana kita investasikan nggak hanya satu instrumen saja, tapi ke beberapa instrumen, di mana instrumen-instrumen tersebut kita harapkan bisa memberikan kinerja yang cukup optimal, baik dari sisi potensi kenaikan harga maupun potensi dari penerima dividennya itu sendiri. Nah, yang kedua juga keunggulannya adalah kalau kita bicara dividen kita terima dari reksadana itu sudah bukan merupakan objek pajak. Jadi kita kalau terima dividen dari reksadana, nah itu semua sudah bersih karena memang pada dasarnya pemerintah berusaha menghindari namanya double taxation. Oleh karena itu kalau bicara reksadana, semua pajak-pajaknya itu sudah diurus di dalam reksadananya itu. Nah, begitu kita memberikan dividen dari reksadana ke investor itu sudah merupakan bersih dari pajak karena memang reksadana itu bukan merupakan objek pajak. Nah, jadi memang jauh lebih simpel lah. Kalau misalnya kita bicara saham, tentunya kalau kita mau dividen, nah ini gimana nih pajaknya, obligasi juga seperti apa. Nah, kalau reksadana semua kita terima dividen itu semua udah bersih karena memang perpajakannya sudah diselesaikan di level di reksadana seperti itu. Siap, mantap. Menarik sekali ya. Kalau saya boleh cerita juga nih Mas Andra sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kebetulan kan memang saya biasanya memang tradingnya saham Mas. Nah, kalau di financial planning itu penting sekali diversifikasi. Itu yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan nanti ya Sobat Mapan bahwa diversifikasi ini diperlukan karena kita untuk perencanaan keuangan kan basically kita harus memasukkan investasi kita di berbagai resiko agar resiko kita itu bisa lebih kecil gitu ya dengan diversifikasi itu.
Nah, oleh karena itu ada beberapa produk di pasar modal memang yang menarik. Nah, kalau saya di saham kan saya melihatnya memang kita memang ada pengenaan pajak, terus nanti di bulan Maret ini kita juga akan harus ada lapor pajak, dan kemarin juga ada peraturan dari Dirjen Pajak bahwa dividen itu harus dilaporkan gitu kan, itu di luar dari pajak transaksi yang sudah dipotong ya Sobat Mapan. Nah, ini yang menarik. Sudahlah produk si reksadana ini memang bebas pajak, pada saat mereka juga dapat dividen dan dividen ini share ke pemegang reksadana, itu ternyata nggak kena pajak. Itu luar biasa, Mas. Ya, luar biasa sih. Nah, pertanyaan selanjutnya buat saya, buat Mas Andra, kalau dividen kan biasanya dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, kan Mas ya. Tapi kalau income reksadananya itu dividen income ini bagaimana perhitungannya? Iya, jadi kalau kita bicara dari reksadana penerima dividen tadi, memang kita harus lihat breakdown dulu reksadana ini tipenya apa, reksadana saham kah atau reksadana obligasi. Tentunya kalau kita bicara reksadana saham, itu penerimaannya dari underlying saham yang diinvestasikan, di mana tadi kita sudah tahu bahwa biasanya tiap tahun begitu laporan keuangan misalnya selesai, nah itu tiap tahun biasanya emiten-emiten yang cukup baik gitu ya, memiliki profitabilitas baik, dia biasanya juga memberikan dividen. Nah, sumber utamanya tentunya dari situ. Dan kalau kita bicara underlying yang kedua, misalnya kita bicara obligasi, tentunya obligasi sendiri kan cenderung memberikan kupon. Obligasi pemerintah biasanya 1 tahun 2 kali, obligasi korporasi biasanya setahun 4 kali. Jadi sumber utamanya juga dari kupon yang diterima dari pada obligasi itu. Nah, sebetulnya sumber lain pemberian dividen ke investor itu di reksadana juga bisa dari sisi capital gain sebetulnya. Karena memang manajer investasi tadi karena sudah melakukan diversifikasi portfolio dan dia juga melakukan analisa laporan keuangan emitennya dari sisi makronya seperti apa, tentunya dia juga memiliki namanya investment thesis. Investment thesis inilah yang diharapkan juga bisa memberikan kinerja cukup baik. Jadi dalam hal ini juga bisa sumber salah satunya dari untuk pemberian dividen tadi gitu. Jadi memang kalau kita bicara reksadana seperti itu konsepnya. Wow, gila sih ya. Ini tunggu apa saya yang salah tangkap atau gimana? Tadi kalau nggak salah dengar, kalau setiap lah kalau untuk laporan keuangan keluar kita dan mereka rilis mereka bakal bayar berapa dividen itu kita sudah tahu tuh yang biasa di trading di saham. Tapi tadi saya dengar kalau nggak salah, kalau misalnya kuponnya keluar, setiap kuponnya keluar itu juga bisa langsung dividen kami diterima. Maksudnya dividen ini bisa diterima lebih dari 2 kali. Ini kan biasanya kalau dividen saham kita dapetnya 2 kali ya Sobat Mapan ya FYI ya. Ini bisa lebih dari 2 kali itu. Ya. Bisa dijelaskan dan produknya apa aja Mas Andra? Oke, jadi kalau kita masuk ke produk, pertama mungkin menjawab pertanyaan Mbak Rina, reksadana yang sesuai dengan tipikal pemberian dividen yang lebih rutin itu, yaitu reksadana Esmore dan obligasi Bulan Nusantara, atau mungkin nama bekennya ADUUN. Nah, di mana ADUUN ini memang kita berinvestasinya ke obligasi-obligasi, baik obligasi pemerintah maupun juga obligasi korporasi. Cuman sebetulnya kalau kita bicara dari sisi risk profile, memang ADUUN ini memiliki risk profile yang saya katakan cukup rendah. Karena memang pembelian investasi obligasinya itu tenornya maksimal 5 tahun. Jadi memang tenor pendek teman-teman. Di mana tenor pendek ini selain daripada obligasi yang memberikan kupon, kalau obligasi pemerintah bisa 2 kali setahun, obligasi korporasi bisa 4 kali setahun gitu ya. Tetapi juga ADUUN ini karena dia combine ke beberapa underlying instrumen investasi tadi, tentunya dia juga mampu memberikan dividen dalam konteks sebulan sekali. Jadi sebenarnya mirip gajian. Selain daripada tenor rendah, volatilitas harganya juga kemungkinan rendah, tentunya dia juga memberikan income stream yang relatif lebih rutin tiap bulannya itu sendiri. Nah, itu reksadana tersebut yang dinamakan ADUUN. Memang strateginya memang cukup konservatif. Lalu kalau yang kedua, yaitu Esmore dan obligasi Nusantara, di mana nama bekennya ini teman-teman mungkin Sobat Mapan bisa tahu ADON. Di ADON ini memang secara strategi agak lebih durasinya agak lebih panjang dibandingkan ADUUN. Jadi risk profile itu agak lebih tinggi dibandingkan ADUUN. Karena memang kalau kita bicara ADON, karena durasinya agak lebih panjang, tentunya volatilitasnya agak relatif berbeda dibanding ADUUN, dan dia bisa memberikan dividen
setahun 2 kali. Di mana dividennya tadi sumbernya tadi bisa dari obligasi korporasi tapi SBN, dan juga karena memang risk profile agak lebih tinggi, durasinya pun cenderung agak lebih panjang dibandingkan dulu. Yang terakhir, yang ketiga adalah Asmore Dana Ekuitas Nusantara atau ADEN. ADEN ini merupakan reksadana saham yang saya pikir reksadana saham yang cukup jarang ada di pasar, karena reksadana saham ini juga bisa memberikan dividen setahun 2 kali. Di mana sumber utama dividennya kayak misalnya tadi laporan keuangan tiap tahun selesai, biasanya ada pemberian dividen gitu ya. Tapi ada juga loh emiten-emiten yang kadang karena mungkin cash cow lumayan besar gitu ya, even dia juga bisa setahun 2 kali. Jadi kalau ADEN ini merupakan reksadana saham yang pada kita investasi ke saham, tapi juga kita bisa menerima manfaat dari dividennya itu. Wow, luar biasa sekali loh. Tadi saya kalau nggak salah dengar tuh, kita kalau misalnya di ADON itu ya, karena di SBN pemerintahan gitu, produk pemerintah, SBN pemerintah itu kita bisa istilahnya dividen income-nya bahwa seperti kita layaknya kita gajian bulanan aja nih Sobat Mapan. Dan di ADON itu lebih resikonya lebih tinggi lagi karena SBN itu juga obligasi korporat juga ada di sana di ADON. Ada juga. Oh, ADON combine dan SBN. lebih banyak di SBN gitu ya. Nah, ini resikonya lebih tinggi karena dia durasinya lebih panjang. Dan ada ADEN tadi, itu adalah reksadana saham dan dia tergantung dari perolehan dividen si emiten gitu. Menarik ya, jadi semua produk reksadana yang mau kita tuju, biasanya kalau untuk perencanaan keuangan kan pasti kita bakalan ngomongnya gitu. Antara kita beli reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, atau reksadana saham. Nah, dari biasa common produk itu, ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa kita juga dapat another income gitu loh ya, dari dividen gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih Mas ya. Soalnya kalau saya sebagai yang biasa trading ya, yang memang volatilnya tinggi gitu kan, terus tapi ya yang seperti diketahui, kita perlu juga untuk mensecurekan kita punya kekayaan, bahwa nggak semuanya harus di resiko tinggi. Nah, setiap produk itu, setiap investasi pun semuanya punya resiko. Bisa dijelaskan nggak nih dari kacamatanya Mas Andra? Ya, jadi kalau kita bicara resiko, tentunya memang masing-masing tipe reksadana itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Dimana kalau kita bicara resiko, memang biasanya reksadana yang berbasis pendapatan tetap itu cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana yang berbasis saham. Karena memang kita tahu volatilitas di pasar saham itu cenderung biasa lebih tinggi dibandingkan di obligasi. Nah, yang kedua juga sebetulnya kalau kita bicara daripada sisi kondisi pasar, tentunya itu juga menjadi satu resiko juga. Di mana biasanya kalau kita bicara misalnya obligasi pemerintah sama obligasi korporasi saja, itu kan sudah memiliki risk profile yang berbeda. Kalau obligasi pemerintah biasanya cenderung less likely untuk bisa default, beda sama korporasi. Nah, itu juga mungkin resiko yang kita perlu pertimbangkan. Dan oleh karena itu, dengan melihat kondisi itu semua, Asmore memang dengan expertise-nya saat ini memang kita lebih fokus ke obligasi yang sifatnya pemerintah. Okay. Jadi memang kita bisa dapat dividen yang rutin, underlying-nya juga saat ini mayoritas obligasi pemerintah. Ya tentunya menurut kami ini cenderung dari sisi profilnya akan lebih baik dibandingkan kalau misalnya kita masuk deposito, di mana deposito sekarang rate-nya rendah. Kita mau masuk rate tinggi, kita harus masuk ke bank-bank yang agak risk profile agak berbeda gitu ya. Jadi memang itu kenapa menurut kami dengan strategi yang sekarang itu cukup tepat dengan fokus ke SBN dan juga kita bisa memberikan dividen yang cukup rutin tadi. Nah itu dia tuh Mas, kalau saya boleh poin lagi ya, karena kan memang banyak sekali nih Sobat Mapan yang malah sudah punya account tapi belum masuk ke investasi manapun. Mereka masih put their money in tadi ke deposito gitu ya. Nah, kita tahu ya kan, deposito itu kalau apalagi di kondisi sekarang ya, since 2020 di pandemi itu rendah banget bunganya, itu kayak kita habis buat administrasi fee aja ya teman-teman ya. Jadi itu what a waste gitu, dana kita ada di sana. Ternyata di sini kalau tadi di ADON itu kan ada SBN pemerintahan yang income-nya juga kita ketahui ya itu pasti gitu kan. Zero risk, hampir zero risk gitu kan. Nah di situ lebih menarik dibandingkan kita taruh aja di deposito. Ini merupakan produk yang lebih menarik dibandingkan kita taruh aja di bank gitu loh teman-teman, Sobat Mapan. Nah pertanyaan selanjutnya menarik adalah kapan sih si pemegang reksadana ini akan mendapatkan dividen income-nya?
baik itu produk Adoun, Adon, dan Aden. Silakan Mas. Iya. Jadi kalau kita bicara produk pertama yaitu Adoun, Adoun ini memang pemberian dividennya karena rutin tiap bulan. Dia tuh ada tanggal comeback-nya itu biasanya di akhir bursa bulan tersebut, dan payment date-nya itu biasa di awal bulan berikutnya. Jadi misalnya di akhir Maret ini itu comeback-nya, payment date-nya itu di awal Aprilnya seperti itu. Yeah. Nah, itu periodenya seperti itu, dan itu berlangsung selama tiap bulan kalau kita bicara Adoun itu. Yang kedua adalah reksadana Adon dan Aden. Di mana Adon dan Aden ini memang kita sudah persiapkan pemberian dividennya itu setahun 2 kali, di mana jadwal comeback-nya itu di akhir bursa Desember dan Juni. Sehingga artinya pembayaran dividennya di bulan berikutnya, yaitu di awal Januari dan awal Juli. Nah, itulah perbedaan antara Adoun yang memang tiap bulan dan Adon dan Aden yang memang setahun 2 kali. Seperti itu. Nah, itu langsung akan ditransfer dan dirasakan langsung si pemegang reksadana ke RDN masing-masing. Betul. Langsung tidak perlu subscription redemption form. Tidak perlu. Tidak perlu klik redemption lagi. Tidak perlu. Jadi langsung tiap awal bulan tiba-tiba ada rekening masuk ke cash ke rekeningnya teman-teman Sobat Mapan. Wah, luar biasa sekali. Ini benar-benar produk yang menarik sih. Itu sudahlah kita dipastikan kita akan mendapatkan imbal hasil yang pasti gitu ya. Return itu udah pasti dan tiap bulan itu kita langsung terima loh Sobat Mapan. Nah, satu lagi. Ini yang terakhir nih. Sebelum kita tutup acaranya nih Sobat Mapan. Yang paling penting nih berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan terbaru ya Mas, dividen kan masuk ke penghasilan kategori penghasilan kena pajak. Nah, perhitungannya gimana sih untuk yang dividen income ini? Oke. Jadi memang kalau kita bicara dividen yang ada di reksadana, itu memang sifatnya saat manajer investasi melakukan announcement untuk pemberian dividen kepada seluruh investor, itu konteksnya investor sudah tidak pusing lagi mengenai perpajakan. Karena memang kalau kita bicara pajak atas kupon atau dividen yang diterima oleh reksadana, itu memang sudah dikenakan di level reksadananya. Jadi begitu reksadana memberikan dividen kepada investor, itu sudah dikurangi pajak-pajak dan mungkin juga ada biaya beban-beban lain. Jadi memang dari sisi administrasinya jauh lebih simpel teman-teman. Karena teman-teman menerima keuntungan daripada dividen yang diterima dari reksadana, ataupun mungkin kalau misalnya teman-teman menjual dengan kondisi untung, NAV-nya naik, itu juga reksadana memang bukan merupakan objek pajak teman-teman. Jadi memang teman-teman sudah menerimanya bersih dari pajak-pajak yang dibebankan di reksadana maupun juga ada biaya lainnya seperti itu. Wow, ya itu menarik sekali ya. Jadi udah nggak ribet lagi. Oke, ini kita udah masuk ke akhir acara nih Mas. Tapi sebelum kita tutup, sebelum saya say goodbye to you Mas, izinkan saya untuk merangkum ya Sobat Mapan. Apa saja sih kelebihan dari reksadana yang mengeluarkan dividen ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita lagi dijelaskan oleh Esmore dengan produknya Adoun, Adon, dan Aden tadi, bahwa kalau kita pemilik produk si reksadana itu, kita pasti akan mendapatkan kepastian income dari dividennya. Nah, kalau untuk Adon kan tadi sudah dijelaskan itu per bulan Sobat Mapan bisa terima langsung gitu ya di dividen income-nya. Terus untuk Adon itu di Januari dan Desember. Januari dan Juli, dan si Aden juga Januari dan Juli. Itu setahun 2 kali. Itu adalah kepastian dividen yang akan diterima si pemegang reksadana. Terus yang kedua, diversifikasi. Diversifikasi itu penting banget di tengah ketidakpastian pergerakan indeks saat ini ya. Khususnya terlebih seperti saya memang sepanjang tahun itu trading aja gitu kerjanya. Gitu ya. Investasinya trading aja. Ya seperti diketahui kalau memang scalper kan kita harus terima resiko bahwa kita akan punya resiko lebih tinggi dibandingkan investasi manapun. Nah, pada saat kita ngomongin perencanaan keuangan, yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita mengelola kekayaan kita. Jadi jangan semuanya dimasukkan ke dalam resiko-resiko tinggi gitu. Jangan semua harta kita tuh kita kelola pada produk-produk yang resiko tinggi. Kita juga perlu alokasikan ke beberapa produk dengan resiko yang terukur seperti itu. Nah, yang ketiga, ternyata di Mandiri Sekuritas dengan MOS, di MOS kita itu bisa langsung subscription itu produk Adoun,
add-on dan add-onnya Sobat Mapan. Jadi pada saat di menu MOS itu langsung aja klik di mutual fund ya. Pada saat buka MOS ada tabulasi yang sebelah kanan, itu tap aja di situ. Nah nanti tinggal di subscription tuh add-on, dan add-onnya gitu. Nah sebelum saya menutup acara, persilakan saya dan silakan Mas Andra mungkin ada tambahan atau tips dan triks atau kata-kata kunci nih buat Sobat Mapan yang di rumah nih, boleh? Oke, jadi memang kalau kita bicara reksadana teman-teman, reksadana itu konsepnya adalah simplifikasi. Jadi memang di sini ada pihak yang dinamakan manajer investasi ini yang memang ekspertisnya secara hidupnya dia itu ada di pasar teman-teman. Jadi memang manajer investasi ini dengan produk reksadana membantu teman-teman untuk teman-teman bisa mewujudkan mimpinya. Karena memang kita tahu teman-teman pasti ada kesibukan lain, baik itu kerja ataupun hal lain. Nah, investasi ini karena memang kami sudah ekspertis di bidangnya, tentunya bantu kami membantu teman-teman semua untuk dapat mewujudkan mimpi teman-teman. Karena saat teman-teman berinvestasi, kami yakin teman-teman pasti sudah tahu tujuan-tujuan investasinya, mimpi-mimpinya seperti apa, dan disesuaikan dengan produknya yang sesuai dengan appetite-nya dari teman-teman itu sendiri. Gitu. Dan kami di sini karena memang secara expertnya di financial market teman-teman, memang kita akan berusaha sebaik mungkin dapat memberikan investasi dan dividen yang terbaik yang teman-teman bisa terima sesuai dengan macam-macam profil resiko dari produknya itu sendiri. Saat kita memberikan dividen, memang ini sifatnya diskresi daripada manajer investasi karena memang kembali lagi ke pasar modal kita tidak dapat menjamin atau memastikan berapa nilai yang akan kita berikan ke depannya. Tapi teman-teman tentunya akan assess secara historical, secara track record manajer investasi, teman-teman harus melakukan studinya. Seperti apa manajer investasi tersebut, reputasinya, track record-nya, historical kinerjanya, dan tim investasi seperti apa. Setelah teman-teman melakukan itu semua, saya yakin teman-teman akan mampu mencapai tujuan investasinya. Happy investing teman-teman, Sobat Mapan semua. Terima kasih. Terima kasih, super sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mas Andra. Nah, Sobat Mapan, untuk lebih detail lagi tadi sebelumnya saya juga udah jelaskan di MOS juga udah bisa subscription-nya untuk reksadananya. Teman sobat Mapan juga bisa langsung menghubungi MOS Advisor atau cabang-cabang Mandiri Sekuritas terdekatnya Sobat Mapan ya. Di kota-kota besar di Indonesia kita udah tersebar di sana. Terus juga bisa kunjungi Instagram kita, Twitter, dan Facebook kita gitu untuk menggali lebih detail produk tersebut. Oke. Sobat Mapan, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Moscast episode kali ini. Jika Sobat Mapan memiliki pertanyaan mengenai topik yang ingin diangkat di Moscast, silakan berikan komentar di kolom komen atau kunjungi akun sosial media kita yang tadi saya sebutkan, ada Instagram kita punya Facebook dan Twitter kita, dan hubungi di bawah ini ya. Hubungi kami dengan topik, hubungi kami dan kasih ide topik apa lagi di Moscast selanjutnya yang akan bisa kita sampaikan dan bermanfaat buat Sobat Mapan semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik seputar investasi yang lebih menarik. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.